Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, salam olahraga. Kali ini saya naik kembali lagi menemani pemirsa sekalian dengan berita-berita olahraga. Dan berita terbaru hari ini ketika seorang Coach Justin dan juga Mbak Yeni Wahid ikut menanggapi terhadap nyinyiran dari Peter Gonta dan juga Rocky Gerung terkait dengan pemain naturalisasi yang ada di Timnas Indonesia. Kira-kira apa komentar dari Mbak Yeni Wahid dan juga Coach Justin terhadap nyinyiran dari Rocky Gerung dan juga Peter Gonta ini? Dengan demikian saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyaksikan cuplikan-cuplikan video berikut ini. Apa yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi itu. Nah, kalau misalnya ada naturalisasi, tentu ya ada sesuatu yang tidak fit and proper dengan prinsip-prinsip patriotisme itu. Betul bahwa olahraga sepak bola itu udah mendunia dan orang akan saksikan itu kegembiraan di lapangan. Tetapi kalau ada timnas itu dan dianggap bahwa timnas itu harusnya datang dari bibit-bibit kita. Ramai di media sosial pernyataan dari Peter Gonta terhadap pemain-pemain diaspora kita. Dia bahkan seperti curhat di media sosial, banyak sekali pernyataan statement yang dia berikan. Tapi di sini sedikit saja sudah dibalas langsung oleh Pak Arya Sinulinga. Dan statement yang mungkin nomor 5 yang paling berbahaya ya. Karena ketika sudah menjadi tidak bermain untuk Indonesia, pastinya dia akan melepas lagi password untuk WNI-nya. Pak, saya hanya membilang bahwa gini ya, untuk menjadi warga negara Indonesia, kita tidak ada namanya dua paspor. Jadi hanya satu paspor tunggal untuk satu kewarganegaraan. Jadi yang jelas, jika sudah tidak berseragam Indonesia pun, contoh yang paling gampangnya adalah mungkin saat ini Irfan Bahdim. Irfan Bahdim adalah pemain keturunan yang memilih untuk berkarir di Indonesia, bahkan menjadi pemain timnas Indonesia. Dan saat ini karir sudah meredup. Tapi apa yang Bapak kalian lihat, dia menonton pertandingan secara langsung di GBK, mendukung timnas Indonesia, dan saat ini tinggal di Indonesia. Saya suka bingung deh kalau ada orang yang malu dengan naturalisasi pemain-pemain sepak bola yang sekarang memperkuat skuad Indonesia. Kan kalau saya sih ya malah bangga kalau ada orang yang mau memperkuat dan bahkan menjadi warga negara Indonesia. Toh rata-rata para pemain naturalisasi itu ada darah Indonesianya loh yang mengalir di tubuh mereka. Jadi menurut saya sih sah-sah aja, dan kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia kalau ada orang yang mau bergabung menjadi warga negara kita. Nah, kita jangan berpikiran sempit. Yuk kita perkuat terus apapun yang bisa kita lakukan untuk terus meraih prestasi bagi olahraga di Indonesia. Salam olahraga. Itu meremehkan publik sepak bola. Jadi publik sepak bola itu hardcore, different cake. Ultras tuh ya. Ultras dalam arti mereka nggak peduli dengan politik, dengan entertainment, dengan apa enggak. Bola is bola. Kalau nggak percaya tanya Ganjar lah. Crowd sepak bola kayak apa? Itu kan diremehkan. Iya. Tapi untuk gue ada hal yang positif ya. Dalam arti sekarang orang-orang tahu TV, PSSI bahwa you don't dengan orang bola. Jangan macem-macem ya. Jangan macem-macem dengan orang bola. Oke guys, itu adalah komentar dari Mbak Yeni Wahid dan juga Coach Justin bahwa bola is bola, politik is politik. Sehingga dengan demikian orang-orang seperti Rocky Gerung yang selama ini kita kenal sebagai pengamat politik, lalu tiba-tiba dia terjun sebagai pengamat bola. Bagi kita yang orang awam, kita yang rakyat jelata, pasti kita langsung menilai bahwa ini adalah manusia pengecut yang sedang mencari panggung popularitas. Sekali lagi, munculnya Rocky Gerung dan juga Peter Gonta itu adalah sosok-sosok manusia yang sedang mencari panggung popularitas. Sehingga pernyataan dari Coach Justin tadi jelas. Bola is bola, politik is politik. Jangan segala hal kamu ambil. Berkomentarlah
sesuai dengan keahlian kita. Semoga saja jawaban yang disampaikan oleh Mbak Yeni maupun Ko Justin tadi bisa menyadarkan siapapun kita yang seringkali nyinyir dengan pemain naturalisasi, yang seringkali nyinyir dengan pemain diaspora yang ada di timnas Indonesia ini. Perlu kita sadari bahwa kehadiran mereka untuk membela tanah tumpah darah Indonesia, untuk membela Garuda Pancasila, bukan untuk membela kepentingan mereka sendiri. Dan perlu kita sadari juga bahwa kehadiran mereka sebagai pemain naturalisasi itu punya darah Indonesia, punya garis keturunan. Jadi kalau mau berkomentar, lebih baik dipertimbangkan secara matang. Lebih baik gunakanlah akal sehat kita, biar tidak menimbulkan kegaduhan dalam dunia sepak bola. Timnas Indonesia hari ini sedang baik, sedang bagus, sedang menuju proses kejayaan. Dengan demikian, saya berharap bahwa kita semua masyarakat Indonesia, mari kita gunakan logika akal sehat kita untuk terus mendukung timnas kita dengan komentar-komentar yang positif. Mari kita dengarkan lagi komentar dari netizen yang lain terkait dengan pernyataan dari Rocky Gerung tadi. Mari kita simak bersama-sama. Ada yang bacot, timnas apaan tuh? Nggak ada pemain pribuminya, bule semua, masa dibanggain? Lah, timnas Inggris juga bule semua. Waktu Euro kemarin lu bangga-banggain. Lu pakai ngetes timnas mana yang nggak ada pribuminya? Lu lihat timnas USA, emang ada orang Indiannya? Terus timnas Australia semalam, emang ada orang aboriginnya? Berapa orang asli aborigin? Orang tinggal nikmatin bola aja, hore-hore pakai acara sok-sokan nasionalis. Lagian kalau misalnya lu nikah sama orang bule, terus lu punya anak lu mau bela timnas, masa nggak lu kasih? Waduh, dibilang bukan grup yang kita idealkan, dibilang penipuan terhadap sensasi. Bukan begitu konsepnya. Mereka yang diambil dari luar negeri itu punya darah Indonesia, punya darah merah putih. Mereka adalah putra bangsa yang tinggal di negara lain. Bukan begitu konsepnya, bukan orang asing bule sembarangan kita cabut, bukan. Jadi bukan bule sembarangan, dia punya darah Indonesia. Contohnya Saint Patinama, bapaknya orang Indonesia asli. Calvin Verdong, bapaknya orang Aceh asli. Sekarang yang terbaru Eliano Renders, itu ibunya orang Maluku. Jadi kalau kita larang, apa nggak sakit hati ibunya didiskriminasi, anaknya membela tanah kelahirannya nggak boleh? Apa nggak diskriminasi itu namanya? Kita ambil contoh misalkan Bung Rocky nanti nikah dengan orang luar negeri gitu, punya anaknya mau membela timnas Indonesia, nggak boleh sama segelintir orang, dibilang bukan grup ideal, itu mah naturalisasi orang asing. Apa nggak sakit hati? Saya mah sakit hati banget. Jadi yang mau saya garis bawahi adalah mereka punya darah Indonesia, punya darah merah putih, bukan sembarangan asal ambil. Jadi gini, saya punya temen yang benci banget sama timnas gara-gara banyak pemain naturalisasi. Dia bilang begini, itu mah banyak orang bulenya, itu mah bukan bangsa gua, katanya begitu. Tapi kemarin waktu dia nonton timnas main lawan Australia, dia ikut gregetan. Dia ikut gregetan waktu kita mau cetak gol di awal-awal babak pertama. Dia juga ikut deg-degan di saat kita diserang. Maksudnya gini loh, udahlah jangan munafik. Kita mah rakyat kecil. Kita dikasih timnas yang bagus, mau banyak pemain naturalisasi atau enggak, yang jelas itu udah jadi warga negara Indonesia. Mainnya bagus ya kita nikmatin aja, nggak usah ikut-ikutan terus kemakan sama narasi-narasi orang atas yang memang dia keluarin narasi itu karena ada kepentingan. Udah kita nonton aja. Kalau memang nggak seneng ya udah silakan dukung lawannya lah, nggak usah nonton timnas, gitu aja. Wah, duh. Lah Rocky Gerung mulai turun gunung bahas tentang timnas. Jari ini timnas mencapai hasil kayak gini ini kok nggak nunjuk nasionalisme. Aduh,
Buat apa berprestasi kalau prestasi itu dihutangin luar negeri? Loh ya apa sih Rocky Gerung? Menganggap para pemain yang membela bangsa dan tanah air kita mati-matian sampai delosoran, dianggap Rocky Gerung jarang ini nggak ono jiwa nasionalisme nih. Nggak ada jiwa nasionalisme, bahkan itu dianggap sebuah prestasi yang diberikan oleh luar negeri terhadap Indonesia. Ngawur wong yo ahli filsafat itu mesti mek ngayal ae penggaweane. Tapi nggak ada realitanya. Realisasi niku gak ono, teori semata yang perlu disampaikan. Waduh, ngeri wong iki. Wong iki wis nang politik amburadul, gak jelas omongane, penuh dengan teori tanpa fakta. Tambah mlebu nang gone bal-balan pisan. Wis dalah caki. Kon niku nek urusan politik ya sak karepmu. Kon kate mbahas sing modele kaya enggak karu-karuan, enggak terserah Anda. Tapi kalau untuk tim nasional Indonesia saya kira Anda enggak perlu ikut campur. Di sisi lain, apa sih sebenarnya prestasi Anda? Kemarin bawa medali emas dari Panjat Pinang, Panjat Tebing. Loh, kalau Anda selalu berbicara prestasi itu ya karena orang-orangnya, bukan karena pemimpinnya. Lah emangnya awake peno wingi yo melok manjat ta oleh piala. Lah wong mek ndampingi tok lho kakean pola. Sing penting ngene lho, deloken tim nasional Indonesia ini sampai titik darah penghabisan, prestasinya seperti apa. Kalau Anda selalu menganggap ini bukan prestasi orang Indonesia, ya wis pindah negara ae. Mereka semua lo jelas KTP ini lo KTP Indonesia, pemainnya sopo Martin Paes. Deloken KTP ini lo Indonesia. Lah awake peno lo KTP Indonesia, gak duwe prestasi apa-apa mek ngecipri saya lo. Kita itu cukup menikmati, mendukung, mendoakan, kalau perlu mensupport. Kalau kita punya sesuatu yang bisa kita berikan untuk bangsa dan negara ini, ayo kita berikan. Jangan kalau sudah ada yang mampu memberikan sesuatu yang bisa mengharumkan bangsa dan negara, ojo mbok goleki eleke ae ngono lho, Cuk. Wis yo, Bang Rocky Gerung, politik kok gak usah mlebu nang bal-balan wis. Tambah nyumpek kiai kon niku. Buyar. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen terhadap nyinyiran dari Rocky Gerung. Dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini sekaligus bisa menyadarkan Rocky Gerung bahwa seorang Rocky Gerung yang orang tertarik dengan dirinya itu karena dia adalah pengamat politik, bukan pengamat bola. Dia adalah seorang ahli filsafat, bukan seorang ahli kulit bundar itu. Semoga saja cuplikan-cuplikan terkait dengan komentar dari netizen dalam menanggapi pernyataan dari Rocky Gerung ini bisa membawa dampak positif kepada kita semua, bahwa orang-orang yang membenci dengan timnas Indonesia ataupun orang-orang yang sedang mencari popularitas, yang sedang mencari panggung untuk kepentingan mereka, maka sudah sewajar dan selayaknya bahwa kita para pecinta bola mania, para supporter timnas Indonesia harus selalu siap untuk membela, harus selalu siap untuk mengcounter narasi-narasi yang akan berdampak negatif kepada pemain timnas Indonesia. Dan berikut ini ada berita gembira buat kita semua terkait dengan striker dari timnas Indonesia, yakni Rafael Struijk. Rafael Struijk diberitakan bahwa dia telah bergabung dengan klub di Australia. Apa namanya? Mari kita cek videonya. Hello, my name is Rafael Struijk and I just signed my contract at Brisbane Roar. I'm very excited and I'm thrilled to play in front of you and show my skills. Here we go! Rafael Struijk resmi bergabung dengan klub asal Australia, Brisbane Roar. Sebelum kita lanjut, buat yang masih ada tanda tambah sebelah, dipencet, di-followin gue, Sika! Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba si El Klemmer, Rafael Struijk, pindah klub guys. Dia pindah dari ADO Den Haag ke klub Australia bernama Brisbane Roar, yang berkompetisi di A-League atau Liga Utama Australia. Di website resmi Brisbane Roar diumumkan bahwa Brisbane berhasil mendapatkan Rafael dengan free transfer. Sekedar informasi, Brisbane Roar, salah satu pemilik sahamnya adalah Bakri Group guys. Asumsi gue, ini merupakan bentuk kepedulian dari PSSI atau Pak
Erick Thohir sebagai ketua umum yang beberapa waktu lalu sempat membuat komitmen bahwa akan membantu pemain timnas Indonesia untuk berkembang, untuk memberi kesempatan bermain di klub-klub yang dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia. Setelah sebelumnya Ragnar Oratmangun bermain di AFC Dender dan Marcelino Ferdinand yang bermain di Oxford United, sekarang giliran Rafael Struijk yang bermain di Liga Australia. Ya, seperti kita tahu juga Rafael Struijk sebetulnya sering mendapatkan menit bermain di ADO Den Haag, tapi sulit sekali menembus tim senior. Dan terakhir dia bermain 3 pekan bersama ADO Den Haag U21. Dan musim ini A-League akan dimulai bulan Oktober nanti, guys. Ya, semoga aja Rafael Struijk tidak ada masalah dengan adaptasi dan mampu menembus tim utama di Brisbane Roar. Komentarnya sikat. Breaking news, Rafael Struijk bergabung dengan klub asal Australia yaitu Brisbane Roar. Brisbane Roar adalah klub pemilikan dari Bakri Group. Semoga saja nanti Rafael Struijk bisa mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi lagi, karena mungkin saja bermain di level yang lebih tinggi, di level senior. Sebelumnya bermain di FC ADO Den Haag di kelompok umur 21, dan semoga saja nanti di Liga Australia Rafael menjadi lebih gacor dan lebih dekat dengan Indonesia untuk mendapatkan menit bermain. Kita doakan terus Rafael Struijk semoga saja nantinya bisa bersaing dengan pemain-pemain yang berada di Australia dan mampu memberikan hasil positif untuk Brisbane Roar. Gimana tanggapan kalian? Silahkan aja kalian berkomentar. Tapi kita tetap harus respect dengan apa yang menjadi keputusan Rafael Struijk. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Wassalamualaikum. Rafael Struijk resmi bergabung dengan Brisbane Roar FC. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa follow untuk informasi menarik mengenai timnas Indonesia lainnya. Jadi Rafael Struijk ini dikontrak 1 tahun oleh Brisbane Roar FC, yaitu klub yang berada di Australia dan klub Liga 1-nya Australia. Ya, menurut gue itu ini merupakan langkah yang cukup baik ya dari Rafael Struijk sendiri, karena sebelumnya dia bermain di ADO Den Haag junior juga, dan sempat bermain di ADO Den Haag senior, beberapa pertandingan dimainkan. Nah, mungkin dia ke Australia juga mencari jam terbang pasti di kesepakatannya, atau mungkin jadi batu loncatan dia untuk masuk di tim-tim lainnya setelah 1 tahun kontraknya. Ya, satu lagi yang terakhir itu Rafael Struijk resmi nanti ada di FC 25 nanti, karena Liga 1 Australia itu ada di FC 25 nanti. Oke, jadi gimana menurut kalian guys dengan kepindahannya Rafael Struijk ke Liga Australia? Silahkan tulis kolom komentar dan jangan lupa follow. Bye bye. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan berita olahraga di tanah air, dan saya secara pribadi juga memberikan apresiasi kepada Rafael Struijk yang saat ini sudah bergabung dengan klub di Liga Australia. Semoga saja ada hal-hal positif, ada prestasi-prestasi yang bisa dipersembahkan oleh Rafael Struijk untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Dan juga saya berharap bahwa kita para pecinta bola mania, mari kita terus membangun narasi-narasi yang positif untuk terus mendukung para pemain timnas Indonesia di mana saja mereka berada. Kita dukung mereka agar perjuangan-perjuangan mereka bisa berhasil dan bisa membanggakan bangsa Indonesia ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video yang sudah saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian ini bisa menambah informasi-informasi baru terkait dengan dunia olahraga yang ada di tanah air. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.